Hai bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Zara Masid dapat menjumpai bunda-bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda, bunda cerdas keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV. Matanya Indonesia. Nah, selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat, yang luar biasa disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif. Nah, bunda-bunda, pada episode kali ini kami akan membahas mengenal Ibu Jumantik alias ibu-ibu pemantau jentik nyamuk. Nah, buat bunda-bunda yang belum tahu, biasanya tahu nggak sih ada ibu-ibu nih yang dari RT atau dari kelurahan yang suka datang ke rumah buat nanyain di WC ada jentik nyamuk atau enggak, boleh masuk nggak biar dilihat dulu nih apakah ada nyamuk atau tidak, dan nantinya akan diberikan obat atau dikasih saran supaya nyamuk-nyamuk itu berkurang atau tidak bersarang di kamar mandi khususnya. Nah, tapi tahu nggak sih bunda-bunda, ternyata itu adalah profesionalisme dari kerjaan, yakni namanya adalah Ibu Jumantik alias ibu-ibu pemantau jentik nyamuk. Nah, juru pemantau jentik atau Jumantik juga adalah orang yang melakukan pemeriksaan, pemantauan, dan pemberantasan jentik nyamuk yang menyebabkan demam berdarah. Jadi, supaya kita mengenali lebih dalam, dan seperti biasa di sini saya tidak sendirian karena di sini sudah ada narasumber saya yaitu Ibu Jumantik alias dengan Ibu siapa? Ibu Tari. Ibu Tari. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Sehat dong. Pasti semangat dong walaupun pandemi ini masih berjalan atau berlangsung. Tetap semangat. Semangat. Nah, ngomong-ngomong soal Jumantik, ini kan pasti banyak yang belum tahu nih. Sebenarnya kalau dari Ibu sendiri selaku profesionalisme kerjaannya, sebenarnya Jumantik itu apa sih, Bu? Jumantik itu juru pemantau jentik. Nah, jadi tugasnya itu memantau, meriksa jentik-jentik nyamuk. Ya kan? Jamuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Ya kan, dari nyamuk Aedes aegypti. Oke, nah berarti bener kan sebenarnya meriksa-meriksa kamar mandi biasanya atau sumber-sumber air yang ada di rumah-rumah biasanya diperiksa kan ya sama Ibu. Nah, tapi ngomongin soal kerjaan Ibu sebagai Ibu Jumantik ini udah berapa lama sih, Bu? Saya dari tahun 2019 sampai sekarang, 4 tahun, sekitar 4 tahun. Sudah 4 tahun? Iya. Nah, awal mulanya gimana nih, Bu? Ibu bisa terjun ke jadi Ibu Jumantik ini? Apakah memang dari suruhan RT, RW atau gimana, Bu? Awalnya memang dari suruhan PRT karena juga banyak kasus kan di RT kan. Terus emang lagi nggak ada kegiatan di rumah, terus akhirnya ya udah Pak RT, Pak RW ke rumah mau minta bantuan supaya bisa periksa jentik di lingkungan RT. Oke, saya bersedia, kan bisa bersosialisasi dengan masyarakat juga kan. Berarti sudah 4 tahun lamanya, Bu? Iya. Nah, dari selama 4 tahun pengalaman Ibu sebagai Ibu Jumantik ini, gimana, Bu, kesannya? Kesannya ya banyak suka dukanya ya. Apa nih, Kak? Sukanya dulu deh. Sukanya itu kita jadi banyak mengenal orang. Kita jadi punya banyak teman yang tadinya kita nggak kenal, kita jadi kenal. Betul. Ya kan? Kita jadi lebih bersosialisasi dengan penduduk setempat kan. Nah, kalau dukanya itu ya itu, mungkin banyak warga yang nggak mau rumahnya dikunjungi. Ya kan, mungkin karena takut atau bagaimana kan gitu. Betul. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak, karena kan udah 4 tahun udah pada kenal. Oke. Nah, tapi kalau berarti Ibu sendiri adalah Ibu Jumantik khusus untuk RT-nya Iya, khusus sendiri, untuk RT. atau memang suka dikasih tugas ke tempat RT atau RW lain? Iya, kita ke tempat lain juga. Ke tempat lain. Jadi nggak hanya di RT RW, cuman ditugaskan ke tempat lain. Jadi kita tukaran. Nah, tadi kan Ibu sendiri bilang nih kalau misalnya awalnya RT yang minta bantuan untuk meriksa, memantau warga sekitar khususnya untuk jentik-jentik nyamuk. Apakah dari RT atau pemerintah setempat itu ada pelatihannya, atau misalnya Ibu dikirim kemana untuk diberikan pelatihan bagaimana cara memantau, bagaimana cara memeriksa, bagaimana misalnya jentik-jentik nyamuk itu seperti apa? Itu gimana? Sebelum jadi kader memang ada pelatihan. Pelatihannya itu kita kadang di puskesmas dengan teman-teman sesama kader kan ya. Ya pelatihannya itu ya semacam kayak apa ya?
Jadi kita bisa menerangkan ke warga, ya kan, betapa pentingnya menjaga lingkungan, ya kan, memberantas sarang nyamuk, terutama nyamuk Aedes aegypti, ya kan. Jadi mungkin penyakit demam berdarah kan memang sangat bahaya ya. Jadi kita bisa menjelaskan ke warga menjaga kesehatan lingkungan, terus mendaur ulang 3M, memberantas sarang nyamuk. Berarti itu kayak kuliah mungkin ya? Iya. Kayak presentasi gitu. Iya. Tapi ada, itu kan teori. Nah terus dari prakteknya juga dipraktekin juga Iya. untuk pelatihannya? Waktu pertama pelatihan itu kita kan didampingin sama orang puskesmasnya langsung. Jadi kita datang ke rumah itu, kita lihat yang harus dibersihkan itu misalnya bak mandi, toren, ya kan, dispenser, ya kan, tempat sarang semut. Gitu. Berarti awal mula ketika terjun juga pasti didampingin Iya, sama orang dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Nah kalau boleh tahu untuk pelatihannya ini berapa lama nih Bu? Sebentar kok, cuman 2 minggu. 2 minggu, lumayan ya 2 minggu juga. Berarti kayak memang sekolah ya, Iya. kayak belajar kayak gitu. Nah, tapi kalau menurut Ibu sendiri, untuk kegiatan Jumantik ini apakah penting dan kira-kira seberapa penting? Penting, menurut saya sangat penting banget. Kenapa alasannya? Alasannya itu karena wabah DBD kan semakin meningkat ya, apalagi di Betul. musim hujan ya. Kita musim hujan itu dari Januari sampai April. Jadi itu ketidakpedulian masyarakat terhadap kesehatan lingkungan, dengan adanya kader Jumantik kita bisa bantu. Ya kan, jadi misalnya kayak bak mandi gitu yang ada jentik kan, mungkin mereka nggak tahu solusinya apa yang harus mereka lakukan. Jadi kita dari situ kita bisa kasih wawasan pengarahan apa sih yang harus kita lakukan gitu kan, dengan cara menguras bak mandi seminggu sekali, ya kan. Terus kita dengan baju yang digantung-gantung, pakaian yang digantung-gantung bisa kita tutup di wadah tempat yang tertutup. Ya kan, terus tempat penampungan air bersih. Penampungan air bersih itu harus ditutup dengan rapat, tidak boleh dibuka atau enggak sedikit terbuka juga tidak boleh, karena di situ pasti bisa menyebabkan jentik-jentik nyamuk itu akan bertelur. Mereka akan berkembang biak dari situ. Berarti penting banget ya Bu ya? Iya. Nah tapi kan kalau misalnya kita ngomongin antisipasi untuk terkena nyamuk DBD ataupun berbagai macam lainnya itu, terkadang dari kelurahan atau RT setempat juga kan biasanya juga melakukan fogging. Beberapa waktu, misalnya 3 bulan sekali atau misalnya 6 bulan sekali gitu, tergantung dari RT-nya kan biasanya. Apakah memang itu tidak cukup untuk memberantas nyamuk-nyamuk tersebut? Fogging itu nggak cukup, karena kalau fogging itu hanya memberantas nyamuk dewasa, sedangkan untuk jentiknya sendiri dia tidak akan tidak mati. Iya. Jadi fogging itu hanya memberantas nyamuk-nyamuk yang dewasanya aja. Untuk jentiknya sendiri enggak. Memang harus dilakukan gerakan 3M-nya tadi itu, menutup, menguras, mengubur. Berarti jadi kalau misalnya Ibu ketika memeriksa, misalnya masuk ke rumah salah satu warga, itu langsung menyosialisasikan seperti itu ya, ini harus diapain, terus misalnya ada yang Kita memberikan pengarahan, pengarahan seperti itu. Tapi ada nggak sih pengalaman yang kayaknya, itu kan berarti kan Ibu sering ya, apalagi udah 4 tahun misalnya ke rumah salah satu warga tersebut, dibiarkan gitu. Ada nggak sih kejadian kayak gitu? Misalnya kayak memang dia ada penampungan air tapi tidak ditutup-tutup misalnya setelah sekian lama. Kalau misalnya kayak itu pernah pengalaman kan, waktu selama 4 tahun jadi kader tuh pernah ada satu rumah dia memang bak mandinya tuh selalu ada jentik, ya kan. Sudah tolong nanti dibuka kerannya, jadi seminggu sekali dikuras, tapi memang ada jentik. Terus saya lapor RT setempat. Akhirnya dari lapor RT setempat kita lapor RW, memang kita ada kunjungan, memang selalu ditemukan jentik. Solusinya kita bobok bak mandinya. Jadi kita ganti dengan bak yang langsung tuang. Bak bagus biasa. Sekali nih kayaknya RT-nya ya. Gercep nih, kayaknya di lingkungan rumah saya nggak kayak gitu. Berarti memang harus melapor ya, kalau misalnya memang ada kejadian-kejadian seperti itu. Biasanya mungkin terlalu egoismenya tinggi kali ya, atau mungkin bisa jadi malas juga gitu untuk membersihkan. Nah tapi ketika misalnya memang ditemukan jentik-jentik nyamuk, nah Ibu melakukan apa selain sosialisasi? Ya kayak tadi, kalau misalnya ada bak ditemukan jentik, kita kuras.
Terus kalau langsung, ya langsung saya kuras langsung bawahnya dengan izin yang punya rumah dulu tentunya ya. Terus yang kedua tempat dispenser langsung, ibu ada jentik nyamuk, kita kasih tahu dulu kan yang ketuan rumahnya, ibu ini ada jentiknya saya buang, oh ya silakan dibuang nanti dikuras ya setiap hari dilihat gitu. Terus yang ketiga tempat sarang semut atau enggak tempat penampungan air AC, kan suka ada tuh penampungan air AC kan, atau enggak kayak bak-bak yang di luar yang kena ini yang genangan air hujan. Cuman kadang saya kalau keliling saya bawa Bactivec itu kayak ini ya cairan, jadi buat membunuh jentik-jentik nyamuk. Waduh, ternyata pekerjaan ini sangat penting sekali ya, dan mungkin banyak bunda-bunda di rumah juga yang belum tahu nih kayak saya nih. Tapi pokoknya jangan kemana-mana dulu, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Ibu Tari. Ibu Tari. Nah, kalau memaknai Ibu Jumantik ini ternyata sangat penting sekali nih, khususnya untuk pemeriksaan jentik-jentik nyamuk yang ada di rumah. Nah, tapi kalau yang saya lihat nih kayaknya yang di saya bukan ibu-ibu Jumantik nih. Cuma meriksa doang, lihat Bu ada itu tolong bersihin, udah langsung pulang. Seperti itu. Ternyata memang harus ada edukasinya terlebih dahulu dan mungkin tidak semua tempat seperti itu ya, benar-benar expert seperti Ibu Tari ini. Nah, tadi kan Ibu bilang memberikan obat ya, obat khusus untuk mematikan si jentik-jentik itu. Dan itu apakah langsung mati? Enggak juga sih. Enggak. Biasanya sekitar 2, 3, 4 jentik mati, tapi nggak bisa ngebunuh semuanya. Berarti kan tetap harus dikuras dan juga menutup. Nah, ini juga yang paling penting adalah biasanya kan kalau misalnya di rumah bunda-bunda nih yang kita tahu dan semua warga, mungkin di Indonesia juga banyak ya yang memang ember itu rata-rata tidak ditutup. Iya. Ya kan seperti itu ya. Mungkin ketika Bu Tari juga meriksa juga seperti itu kan, banyak yang tidak ditutup. Nah, itu ternyata adalah salah satu penyebab munculnya jentik-jentik nyamuk, dan mudah-mudahan juga harus hati-hati nih karena kalau udah kena DBD, aduh kasihan nanti anaknya. Iya. Karena susah juga kan untuk sembuhnya, sakit, meriang dan segala macam. Nah, kalau misalnya ngomongin kegiatan atau aktivitas melakukan pemeriksaan ini biasanya diadakan berapa kali nih Bu? Kalau di saya seminggu 2 kali, berarti sebulan itu 8 kali pemeriksaan. Sebulan 8 kali pemeriksaan. Dan itu di RT keliling-keliling terus kah? Atau misalnya satu rumah itu kejatahan misalnya sebulan berapa kali biasanya? Ya, satu minggu itu kita periksa 50 rumah, perkantoran, fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga, ya kan, tempat-tempat umum sama tempat-tempat pengolahan makanan. Jadi semua kita periksa. Jadi nanti kan tiap minggu itu kita ada laporan ABJ namanya, angka bebas jentik. Jadi berapa kita temukan jentik, nanti tinggal diperkalikan dengan tempat yang kita kunjungi. Nanti kita tinggal lapor koordinator, lapor ke pihak puskesmas lapor ke suku dinas. Waduh, pintar sekali, emang udah expert nih. Bu, tapi Ibu pasti kan kerjanya barengnya sama tim kan? Nggak sendiri atau gimana? Enggak, jadi saya kan sendiri, cuman saya didampingi sama tim pihak puskesmas. Oke, berarti satu setiap RT, jalan 1 Jumantik. Oh, berarti setiap jalan tuh ada 2 orang. Nah, tapi ada timnya lagi nggak sih di RT itu atau memang cuma Ibu sama? Cuma saya aja sendiri. Ibu berarti pekerjaan yang sangat penting banget nih buat RT-nya nih. Dan juga kayaknya Ibu kelihatannya cekatan nih kalau kerjanya. Makanya dipakai terus ya, udah 4 tahun ini. Nah, berarti kan tadi untuk fogging juga berarti nggak cukup, harus obat, dan obatnya itu ternyata tidak mempengaruhi yang sangat banyak untuk membunuh jentik-jentik tersebut. Kenapa bisa gitu Bu? Emang nggak ada obat yang paling efektif gitu buat bunuh jentik-jentik yang banyak itu? Kalau obat efektif itu dari diri kita sendiri ya, jadi kita harus menjaga lingkungan kita sendiri yang tadi saya bilang 3M, jadi menguras, menutup, mendaur ulang. Iya. Oke, kalau tadi kan menguras mungkin kita udah tahu ya, misalnya ngebuang air sebelumnya kita kuras pakai misalnya sabun, kemudian dibuang, terus misalnya yang punya ember ditutup itu. Nah, kalau yang mendaur ulang itu yang seperti apa Bu? Mendaur ulang itu kayak misalnya sampah-sampah yang bisa dipergunakan, bisa kita jadikan kayak field trap, misalnya kayak tempat buat nadah telur-telur jentiknya itu, tempat botol-botol aqua bekas kan bisa kita taruh di pojok-pojokan gitu bisa. Bu, ini saya mau nanya deh,
sebenarnya ini fakta atau mitos sih? Misalnya kan kadang di rumah itu ada beberapa rumah yang memang menyukai tanaman. Jadi banyak gitu, tanamannya udah kayak kebun, tapi untuk mempercantik rumah. Tapi apakah memang semakin banyak tanaman di rumah nih? Mungkin mudah-mudahan di rumah juga pasti ada sebagian yang menyukai tanaman dan ditaruh misalnya di teras halaman depan ataupun di belakang di dekat jemuran. Apakah memang itu juga salah satu faktor untuk mendatangkan nyamuk-nyamuk tuh jadi banyak gitu di rumah? Itu mitos. Tidak ada, Nggak mitos ada, sama nggak. sekali. Justru malah ada tanaman yang mengusir nyamuk. Iya, Tanaman berarti kalau yang- misalnya banyak tanaman juga nggak ngaruh ya, misalnya itu banyak. Berarti kalau misalnya di rumahnya banyak nyamuk ya berarti banyak Bukan jentik iya. gitu ya di rumahnya. Baru Bukan tahu karena juga. tanaman ya. Nah, kalau misalnya terkait dengan pemeriksaan, apakah warganya dikasih tahu dulu tidak sih Bu? Misalnya ada pemeriksaan atau biasanya Ibu langsung keliling gitu? Biasanya itu ada pemberitahuan sebelumnya. Nanti biasanya kan kita ada di grup WA gitu ya. Saya suka infokan nanti mau ada pemeriksaan jentik gitu kan. Oh iya, mungkin mereka siap-siap apa mereka membersihkan lingkungan rumah tangganya sendiri kan. Nanti kita tinggal keliling. Nah, dalam kita sidak itu apabila ditemukan satu rumah satu jentik, nanti kita tinggal memberitahu yang punya rumah, ini ditemukan jentik, nanti kita tinggal kasih arahan aja. Ya kan, tolong dikuras atau enggak nanti dispensernya dibersihkan, nanti bak mandinya setelah dipakai ditungkrupin gitu. Terus nanti setelah dari situ kita akan sidak dadakan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Apakah benar dilakukan atau enggaknya gitu Nah, kan. itu kenapa? Kenapa mesti dadakan Ibu? Karena biar kita tahu apakah dia peduli dengan lingkungannya atau enggak dia cuek gitu loh. Kita udah kasih pengarahan, kita udah kasih ini, dia kan cuman oh iya Ibu, iya gitu. Kalau memang dia peduli dengan keluarganya, dengan lingkungannya otomatis kan dilakukan kan. Kalau dia enggak, lo kok masih ada jentiknya berarti kemarin nggak diiniin ya gitu. Oh, jadi itu nih bunda-bunda alasannya. Jadi kalau misalnya kita udah ngasih tahu duluan, mungkin bunda-bunda jadi beres-beres cuma di saat Iya, itu doang ya. Maksudnya jadi biar ketahuan ya kalau misalnya misalnya di keluarga itu apakah memang benar-benar niat bersihin atau misalnya tidak dari yang sosialisasi yang sebelumnya. Seperti itu. Tapi kalau saya boleh tahu misalnya kalau misalnya terkait dengan obat tadi apa namanya Bactifec itu apakah bayar atau tidak sih? Iya, itu gratis dari pemerintah. Iya. Jadi memang sudah dianggarkan dan sudah dijatahkan. Iya. Tapi banyaknya gitu berarti misalnya masing-masing warga memang di RT itu semuanya nih. Tadi misalnya 50 rumahnya banyak jentik. Kadang kalau saya itu saya pakai untuk yang dia menggunakan bak mandi besar ya. Cuman kalau bak mandinya bisa langsung dikuras, langsung dibuang, bak mandi kecil nggak saya kasih. Cuman kalau bak mandinya yang besar, yang mereka agak sulit buat kuras, baru saya tetesin. Karena kan dari 10 liter air itu 3 tetes. Jadi nggak semua rumah kita pakai. Berarti kadang ibu-ibu jumantik ini mereka juga ikut menguras. Iya, ikut menguras. Wow, salut saya Bu. Oke, berarti itu penting banget ya Bu ya. Nah, kalau misalnya ada warga yang menolak untuk diperiksa rumahnya, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Tadi kan katanya dukanya banyak banget nih yang nolak buat Ibu periksa, padahal cuma periksa doang gitu, entah takut, entah apa. Nah, respon dari Ibu apa? Kalau dulu memang banyak ya, pertama awal jadi kader tuh saya kayak gitu kendalanya ya, karena mungkin mereka sebagian kan nggak kenal siapa ya gitu kan. Mungkin kalau itu mungkin kendalanya dia nggak mau karena mungkin tertutup, rumahnya tertutup kan. Terus saya kasih penjelasan, Bu, saya mau periksa jentik, takutnya di rumah Ibu ditemukan jentik nyamuk. Saya bilang gitu. Oh enggak Mbak, rumah saya udah bersih, apa Ibu yakin? Saya bilang gitu. Ya saya yakin. Enggak Bu, sebentar aja. Enggak bisa, tetap nggak bisa. Biasanya kalau kayak gitu saya langsung lapor RT setempat. Pak, mohon maaf, rumah atas ini tidak bisa dikunjungi rumahnya. Bisa saya minta bantuan sama Pak RT. Nanti tinggal saya, Pak RT, petugas kesehatan dari puskesmas biasanya langsung menyambangi rumah tersebut. Nanti dikasih penjelasan sama Pak RT sama pihak puskesmas, biasanya langsung bisa. Oh, jadi gitu ya bunda-bunda. Nah, tapi nih yang saya pengen tahu juga mungkin bunda-bunda di rumah juga mungkin ya wajar sih kalau ada kekhawatiran gitu ya, takut misalnya ini ngapain di rumah merisa-merisa ntar takut barang saya diambil atau segala macam gitu. Dan tapi terkadang juga di sebagian daerah juga banyak yang mengatasnamakan ibu-ibu jumantik ini Bu. Jadi kayak misalnya datang ternyata kita beli obat, tapi kan ternyata tadi obatnya itu gratis ya dari pemerintah gitu.
mereka mau menjual obat ternyata bilangnya dari RT. Nah, sebenarnya kita supaya bisa ngebedain nih buat bunda-bunda di rumah juga mana ibu-ibu jumantik yang asli, dengan yang palsu gitu, yang cuman misalnya datang sebenarnya pengen minta duit aja gitu. Itu gimana nih Bu? Biasanya membedakan itu kalau kita keliling itu kita pakai tanda pengenal, name tag, ya kan? Nah, tanda pengenalnya itu kan memang dikeluarkan dari pihak kelurahan. Ada foto kita, terus ada dari tulisan Pemda DKI-nya. Nanti kita juga ada surat tugas. Nanti kalau mereka tidak, kita tinggal selain surat tugas ada SK nama kita dari gubernur. Nah, tapi kan kalau ngomongin soal tanda pengenal itu kan sebenarnya bisa dipalsuin. Nah, apa yang tidak bisa? Misalnya kayak orang tuh pasti tahu, oh iya benar nih. Capnya itu ya berarti ya? Iya, ada capnya. Kan capnya. Berarti cap dan tanda tangan juga ya cap, dari tanda tangan Pak Lurah. atau... Iya. Oh, nah itu ya mungkin kalau misalnya bunda-bunda supaya nggak takut atau misalnya ada kekhawatiran ketika ibu-ibu jumantik ini datang ke rumah, bunda-bunda bisa cek yaitu dengan melihat name tag-nya dan juga lihat tanda tangan dari lurah setempat maupun cap, dan itu bisa dibuktikan keasliannya. Tapi bunda-bunda jangan kemana-mana nih buat lebih mengetahui ibu-ibu jumantik ini seperti apa, jadi tetap di persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda di rumah masih setia menyaksikan persembahan untuk Bunda, dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga Ibu Tari. Iya Bu. Nah tadi kan kita ngomongin pemeriksaan, terus habis itu bagaimana cara membedakan misalnya ibu jumantik yang asli dengan yang palsu itu seperti apa gitu kan. Nah sebelum ibu melakukan sidak gitu, apa sih yang ibu persiapkan sebelumnya? Ataukah memang ada suatu hal administratif yang diurus misalnya dari RT setempat atau gimana Bu? Enggak sih, biasanya kan kalau saya sebelumnya kan memang udah ada di grup, mereka udah tahu kan saya perkenalkan diri. Nah kalau kita datang, Pak maaf saya Mbak Tari yang tadi di grup mau sidak, mau lihat jentiknya. Oh ya Mbak, mereka kan udah sebagian kenakan, juga ada name tag, surat pengantar, surat tugas kan. Terus dengan alat yang dibawa itu ya seperti biasa yang paling penting tuh senter. Senter, alat tulis, sama tadi Baktifek. Senter itu gunanya supaya bisa melihat. kita memantau jentik yang ada di bak mandi, ada yang tempat-tempat gelap itu kan kalau dengan senter kelihatan. Berarti ibu bisa membedakan ya, maksudnya jentik-jentik yang dibedakan karena nyamuk tuh banyak jenisnya. Itu sudah dikasih tahu terlebih dahulu misalnya. Enggak, ini kalau nyamuk yang untuk seperti apa. pemeriksaan jentik itu kita nggak bisa membedakan mana nih nyamuk Aedes aegypti atau enggak. Pokoknya setiap lihat jentik buang, ada jentik buang gitu aja. Maksudnya untuk meminimalisir juga ya, takutnya terkena DBD atau misalnya cikungunya juga ya? Iya, cikungunya Itu kan juga dari yang nyamuk. lebih bahaya itu Iya. juga awalnya dari jentik. Apalagi misalnya buat kita nih yang paling awam yang nggak ngerti nih, ini jenis nyamuknya apa, itu lebih bahaya lagi gitu. Mendingan dibuang, dikuras dan juga didaur ulang. Betul. Nah berarti peralatan yang ibu bawa tadi senter, Baktifek, alat tulis. Nah kalau alat tulis gunanya buat apa? Alat tulis itu kita untuk melapor apakah dalam satu rumah atau instansi itu ditemukan jentik atau tidak. Oke. Nanti berarti setiap rumah ada laporannya tuh. Iya, setiap jelas. rumah. Apa kita nemukannya di bak mandi atau di tempat sarang semut atau di tempat penampungan AC atau di akuarium. Jadi nanti kalau kita menemukan jentik di situ, kita tinggal lapor koordinator, oh tadi saya menemukan jentik di sini gitu. Nah tapi semua laporan maksudnya yang sudah ibu catat itu di hari ibu melakukan pemeriksaan atau sidak itu langsung diserahkan kepada RT Iya, atau gimana? ke koordinator. Oh langsung koordinator diserahkan jumantik. kepada koordinator jumantik Iya. ya? Ada ya berarti Ada. ya? Wow, berarti sebenarnya sebirokrasi itu juga Iya. ya? Walaupun misalnya cakupannya RT ataupun RW seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen tahu juga nih, mungkin bunda-bunda di rumah juga kan ada yang sebagian mungkin sampai sekarang masih tidak mau rumahnya didatangi atau disidak gitu, atau dilakukan pemeriksaan terkait dengan jentik nyamuk. Nah, kira-kira seorang ibu jumantik ini melakukan pemeriksaannya itu di bagian rumah mana aja sih? Kira-kira apa aja gitu? Yang kayak tadi seperti bak mandi, tempat sarang semut, ya kan? Sarang semut tuh seperti Sarang apa? semut tuh kayak ada tempat, jadi mereka kayak tempat ada penampungan air di bawahnya itu, karena kalau mereka biasa buat ngasih makan burung atau apa gitu suka ada tempat bawahnya itu. Terus penampungan AC, terus bak-bak yang tempat penampungan air minum bersih, kayak gitu.
Apalagi tuh? Udah Jadi sih, benar-benar toren-toren. diperiksa gitu ya dari satu ruangan ke ruangan lainnya gitu, dicek-cek. Iya, kadang kita supaya tidak ada kecurigaan sama yang tuan rumah, kita ajak aja, ibu ayo ikut saya gitu kan, saya takutnya. Iya, iya. Gitu, Bu. Nah, kalau misalnya ditemukan jentik nyamuk, tadi kan Ibu juga udah ngomong ya, langsung saat itu juga Ibu, maksudnya kalau misalnya orangnya tidak mau memperbaiki gitu, langsung laporan ke RT setempat, tapi kalau misalnya bisa diperbaiki langsung saat itu juga dikuras. Tapi kan Ya. dikurasnya berarti bareng-bareng Sama saya. yang punya rumahnya Iya, juga ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya saya pengen tahu nih, Bu, untuk membersihkan misalnya genangan air tadi, misalnya entah di ember ataupun misalnya yang tadi sarang semut atau segala macam, itu tuh apakah harus pakai sabun khusus kah? Atau Enggak. misalnya dibersihin udah cukup dibuang, disikat-sikat, pakai air biasa aja langsung diisi air kembali? Iya Atau begitu, gitu aja? sikat-sikat aja. Karena kan jentik itu dia menempel di dinding ya, di dinding-dindingnya itu Oh, dia jadi suka menempel. bukan jalan-jalan gitu Bukan, ya? karena di jalan juga ada kadang yang suka telurnya itu. Jadi sebelum jadi jentik itu dia kan telurnya itu dia menempel di dinding-dinding bak mandinya itu. Jadi kalau nggak kita sikat pakai sabun, sabunnya apa aja, mau sabun Bebas bebas ya? iya. Oh, mau sabun. Jadi kita sikat, jadi nanti telur-telurnya itu kan dia ikut ini kekuras. Tapi kalau misalnya selama yang Ibu periksa, misalnya kayak dari tempat genangan air, termasuk ember, itu kan pasti di rumah warga nih warnanya macam-macam ya, Bu. Iya, Bisa ada yang warna biru, Iya. ada yang warna hitam, bahkan ada yang Iya. putih. Nah, yang susah kelihatan itu yang warnanya apa? Yang Bu? warnanya sampai hitam. Hitam tuh sama sekali nggak kelihatan. Iya, Memang susah. jentik nyamuk atau telur nyamuk itu warnanya Kadang apa? kan ya hitam itu karena kan hitam warnanya jadi hitam? hitam, iya hitam kecoklatan gitu. Kadang kalau kita goyangin sedikit nanti dia bergerak. Kalau bak airnya tenang justru dia nggak kelihatan. Justru kalau kita periksa gerak dikit baru dia bergerak. Gitu. Nah, terus kalau misalnya seandainya ember yang memang nempel gitu kan sama tembok yang nggak bisa digerakin, Itu kan salah ada- satunya harus disikat. itu yaudah, maksudnya kan susah tuh ngelihatnya tuh, Bu. Itu Bu gimana biar itu apa tangan Ibu masuk buat ngelihat? Iya. Oh gitu. Iya, center kita masuk ngelihat, oh ya ada jentik gitu. Udah langsung kita kuras aja. Nah, mungkin mudah-mudahan di rumah juga bisa revisi lagi nih catnya nih. Biar warnanya jangan hitam karena nggak kelihatan ya ternyata. Iya. Dan ternyata juga dari jentik nyamuk atau telur nyamuk ketika airnya tenang itu mereka sama sekali nggak kelihatan Nggak karena kelihatan. terlalu tenang. Nah, itu dia loh caranya, salah satu cara untuk melihat nih apakah sekarang nih mungkin Bunda-Bunda mau ngecek ke WC ataupun ke kamar mandinya buat ngelihat apakah di kamar mandi Bunda khususnya di baknya itu ada jentik nyamuk atau ada telur nyamuk ya dengan pakai senter. Senter. Ya, kemudian mungkin kalau misalnya yang embernya masih bisa digoyangkan, yang tidak nempel dengan dinding itu bisa digoyangkan Iya. seperti itu. Tapi kalau yang nempel dengan dinding harus masuk ke dalam ya, Iya, dan buat ke air dalam. itu tidak tenang ya. Maksudnya harus ada aliran air supaya lebih kelihatan. Dan jangan, saya juga baru tahu sih, jadi jangan warna hitam ya karena nggak kelihatan, ya bahaya juga sih. Tapi tetap juga untuk meminimalisir ya memang harus dikuras dan Kuras. memang itu harus rutin ya Bu. Kira-kira berapa lama? Seminggu sekali. Seminggu sekali Seminggu untuk sekali. membersihkan Bak bak mandi. ataupun genangan air Air tersebut toren, seminggu iya. sekali. Kemudian setelah seminggu sekali, nah ketika memang udah rutin seminggu sekali dibersihkan, apakah memang perlu juga untuk menghindari adanya jentik atau telur, misalnya dikasih obat yang tadi Bactifec tadi? Iya, Bactifec Perlu tadi juga. Iya, perlu. Terutama di bak-bak yang besar ya. Kecuali kalau bak yang kecil yang bisa langsung sekali buang. Kalau yang bak besar kan penampungannya dia agak banyak Tapi itu airnya. bisa kita gunain buat mandi, Bu? Bisa, nggak apa-apa, aman. Oh, aman ya. Nah, mungkin Untuk kalau- sikat gigi, kumur juga aman. Aman juga ya. Aman. Nah mungkin kalau misalnya bunda-bunda di rumah kan juga ibaratnya ibu nggak merisa nih Iya. buat bunda-bunda di rumah, ibu kan merisanya yang ada di RT-nya ibu. Nah kira-kira mereka bisa beli nggak sih misalnya di luar sana bebas gitu? Di apotek Bactifec kayaknya gitu? bisa. Ada, namanya memang Bactifec. Bactifec. Oh, itu ya Bun ya. Coba tolong dicek karena itu demi kesehatan dan kemaslahatan keluarga bunda-bunda. Khususnya buat anak, apalagi anak kan biasa lebih sering ya Iya. kena DBD. Nah, selain tadi genangan air, terus misalnya baknya tidak dikuras dan tidak ditutup, ada nggak sih faktor lain yang menyebabkan adanya jentik nyamuk atau telur nyamuk tersebut? Berkembang biak. Misalnya tiba-tiba muncul itu selain yang tadi, ada nggak sih Ada ya, faktornya? kalau pakaian kotor yang menggantung.
Kan kalau kita ngejemur pasti ngegantung nih. Itu kan pakaian bersih, karena kan kalau pakaian kalau kotor kan pakaian menumpuk. kotor, Iya. Itu ngaruh ya? Iya ngaruh, jadi dia pas nyamuk berterbangan. Jadi kalau pakaian kotor sebisa mungkin ditutup di wadah yang tempat tertutup. Kalau bisa misalnya diplastikin lagi ya sebelum masuk Iya. ke apa namanya bak yang untuk pakaian kotor gitu ya. Itu ngaruh juga, Bu. Iya, baju-baju kotor. Emang dia bisa bertelur gitu di itu jadi kayak tempat sarang nyamuknya gitu. Jadi nyamuknya itu Oh, mungkin maksudnya nyamuknya kawin jadi situ ya ngumpulnya ya. kembang biak di situ. Berkembang biaknya di Iya. situ, baru nanti netesinnya ke bak Iya. yang ada genangan air. Wah, jadi ya buat benar-benar di rumah juga tetap ya harus yang namanya perhatian terhadap kebersihan rumah tangga. Tapi nih terakhir nih Bunda-bunda, kira-kira pesan kepada masyarakat khususnya dari Ibu sebagai Ibu Jumantik ini apa? Pesannya, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan, baik di diri sendiri, lingkungan masyarakat maupun di rumah tangga. Nah, ya jangan lupa tadi 3M yaitu Menutup, menguras, mendaur ulang. mendaur ulang, menutup tempat-tempat terbuka atau tempat-tempat genangan air, menguras genangan air seminggu sekali, dan yang terakhir adalah mendaur ulang jika ada yang memang bisa didaur ulang, atau misalnya kalau tidak bisa didaur ulang mendingan dibuang. Dan Iya. jangan lupa tadi ternyata salah satu faktor penyebab adanya jentik nyamuk itu karena adanya pakaian kotor yang menggantung Iya. atau yang berkumpul. Nah itu sebaiknya ditutup menggunakan plastik sebelum dicuci dan jangan ditumpuk-tumpuk. Mungkin kan sebagian muda-muda ada yang nyucinya seminggu sekali. Nah itu yang lebih Iya. bahaya lagi. Nah tapi nggak kerasa nih muda-muda ternyata kita sudah 30 menit, artinya kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk Sama-sama. Bu Tari yang sudah hadir di sini. Dan untuk bunda-bunda jangan lupa untuk saksikan terus program persembahan untuk bunda di episode yang gak kalah menarik daripada hari ini. Dan saya Zara Masid bersama dengan Ibu Tari. kami pamit undur diri. Bye-bye.